sesuatu yang baik ya, kemudian dengan melalui proses yang baik, insya Allah jadinya nanti akan baik. Ya, nah jadi tema kita pada hari ini, ya, tadi sudah kenalan ya. Ya, nama lengkap saya Muhammad Iwan Abdi ya. Di kampus itu saya kadang bingung juga ya, ada yang manggil saya Pak Iwan, ada yang Pak Dilan. Saya bilang nggak usah Pak Dilan, Pak Iwan aja ya. Nanti kalau saya dipanggil Pak Dilan cari mileannya ya. Daripada sibuk cari milean mending mie ayam kan enak, apalagi hujan-hujan begini. Ya, saya kebetulan satu alma mater sama Pak Ridwan ini. Kebetulan Pak Ridwan tugasnya setelah lulus ya. Kami satu alma S1 sama, S2 sama ya. Cuma tugasnya beda. Pak Ridwan di Unmul, Universitas Mula Warman, ini termasuk kampus tertua ya. Nah, walaupun Pak Ridwan tidak kelihatan tua ya, masih muda. Nah, kemudian saya rezekinya di kampus UINSI ya, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, yang baru-baru kemarin diresmikan sebagai pahlawan nasional ya. Nah, ini artinya ya ini mungkin sudah, kalau bahasa agama itu rezekinya di situ ya. Nah, siapa tahu nanti ada waktu mau main-main ke tempat saya boleh ya. Tapi telepon dulu ya. Anda kesana nanti saya nggak ada ya. Main-main ke kampus boleh ya. Ya, jadi kita lanjutkan ya, tema pada hari ini berkaitan dengan pendidikan multikultural. Kenapa saya katakan multikultural ini menjadi sebuah warna yang bagus ketika dia dipadu-padankan dengan kata pendidikan. Karena memang pendidikan di situ punya peran penting. Dia menjadi sebuah wadah, menjadi sebuah sarana bagaimana kemudian multikultural ini ya, konsep keberagaman ini memiliki sebuah konsep. Ya. Nah, tadi kan dibayangkan kemarin tadi saya sudah dengar cerita selentingan, sudah paham itu. Bagaimana kemudian ketika satu tradisi yang berkembang di kelompok tertentu ya, kemudian dipertahankan sedemikian rupa ya, diagungkan dan lain sebagainya ya. Ketika itu dipandang dinilai oleh kelompok lain, itu bisa underestimate ngelihatnya gitu kan. Sampai kesurupan apa segala macam ya. Dan kalau ada sapi pakai nari-nari ya. Nah, dalam mindset Anda yang mungkin punya culture yang berbeda, ya itu beda lagi nanti. Sama sebenarnya ya, sudut pandang itu sama ya. Ketika misalkan masyarakat Jogja ya dengan acara sekaten acara lempar larung sesajen sama Nyi Roro Kidul, yang orang tadi ngelihat itu juga gitu, ada betul orang tuh ngapain dilempar-lempar makanan, coba di sini ya kasih ke kita tuh, oh itu bisa jadi macam-macam ya kan, di masa ini di masa itu. Nah, itu sudut pandang. Nah, makanya media mendamaikan ini yang sebenarnya perlu kita cari ya, perlu ada satu media yang memang bisa mencari titik temu agar ini bisa menjadi sesuatu yang bisa diterima gitu ya. Nah, keragaman itu bisa diterima ya, samalah kayak di lokal ini ya. Ini yang orang ini dari mana tadi? Universitas mana? Ahmad Dahlan. Universitas Ahmad Dahlan Ngayogyakarta, ya kan? Bukan Ngayogyakarta ya, Ngayogyakarta ya. Yang sebelah sini coklat Madura ya. Nah, pernah nggak yang dari Madura menghina orang Jogja, ih kamu orang itu loh kayak tukang parkir ini. Nggak ada kan, paling batin aja ya, nggak sampai tingkatan gibah kan, enggak, batin aja cukup ya. Nanti yang coklat yang dilihat sama yang biru dari Tulungagung, coklat itu kok alma mater kayak anak pramuka semua. Ini saya nggak ngajarkan gibah ya. Ini pembacaan biasanya kan. Nah, padahal ini kan keragaman namanya. Secara sederhana bahwa ini ketika dimaknai dengan cara berpikir yang tidak menggunakan kerangka pendidikan, ya, maka yang muncul itu underestimate atau pemikiran-pemikiran yang berkonotasi negatif. Nah, padahal kalau ketika itu didekati dengan perspektif pendidikan, dibungkus dengan wajah pendidikan, maka itu ada maknanya. Kenapa memilih warna oranye misalkan? Ya, padahal kita tahu Universitas Ahmad Dahlan itu kalau hanya kan biru ya. Kenapa kemudian kok mahasiswanya pilih oranye? Nah, kan ada filosofinya nanti tuh. Kenapa oranye? Nah, saya pun tidak tahu ya. Jangan tanya sama saya. Ya kan begitu kan? Ada maknanya kan? Coba Anda lihat di ADART-nya itu ya, atau di statuta kan ada maknanya itu. Oranye itu menandakan apa? Kenapa di sininya ada warna hitam, aliasnya warna hitam, kemudian logonya di sini. Kenapa kok enggak di belakang ya?
Nah, kalau di belakang nanti kayak sepak bola ya. Enggak ada di belakang, enggak ada. Enggak usah diperhatikan. Kok malah gitu. Rupanya enggak sadar juga dia yang dipakai ini. Betul kamu motor saya ini. Jangan-jangan ini apa jersey atau jaket jersinya ini ya, Belanda ya. Dan kan warna oranye ya. Ya kita kan enggak tahu ya. Nah, sama yang coklat, kenapa yang dari Madura menggunakan warna coklat? Apa filosofinya ya? Kenapa dari Tulungagung menggunakan warna biru apa pilihan itu? Nah, ketika didekati dengan perspektif pendidikan itu, nah maka itu menjadi sesuatu yang indah dan menarik. Artinya apa? Ketika ada berbeda itu jangan dipandang sebagai satu pertentangan, tapi itu dianggap sebagai sebuah keragaman. Nah, ini apa filosofi sederhana dari pendidikan multikultural itu. Artinya apa? Pendidikan ini masuk itu untuk memberikan warna atau untuk memberikan sebuah model pemikiran yang memang mengarahkan kita kepada sesuatu yang bisa diterima ya, yang bisa menghasilkan kebermanfaatan ya. Proses yang pengennya itu apa? Audiens ya, kalau bahasa kita tuh peserta didik itu mengalami perubahan baik dari aspek apa attitude-nya, tingkah lakunya, tutur kata dan sikapnya ya. Kenapa? Menuju pendewasaan. Jadi kata kunci dewasa itu ya, dewasa itu berpikirnya jernih, berpikirnya tidak gerusak-gerusuk ya, tidak pakai emosi ya, tidak pakai otot, tapi melihat sesuatu itu ya, itu bukan apa selalu dengan pandangan positif thinking. Itu orang dewasa ya. Jangan dikira orang yang nongkrong di pinggir sungai itu dia lagi BAB, apalagi posisi terbalik ya. Maksud kan ada yang menghadap sungai, ada yang membelakangi sungai kan, ya kan? Ini posisi membelakangi sungai. Nah, kira-kira misalkan Anda, saya ini mohon maaf ya, ini ceritakan penelitian ya. Saya kebetulan di LP2 yang sebagai penelitian dan pengabdian masyarakat. Kita buat penelitian ya tentang Islam Dayak, ya, Islam Dayak ya, sama Pak Ahmad Mutahar waktu itu ya. Jadi kita ingin membantah satu teori bahwa orang luar, orang Eropa itu selalu mengatakan orang Dayak itu orang primitif ya, orang primitif yang non Muslim ya, orang primitif yang non Muslim, selalu itu ya yang dikembangkan. Padahal nggak seperti itu. Itu hasil penelitian orang-orang Australia. Kemudian kita melakukan penelitian ya, lokus kita pada waktu itu di daerah Kaltara ya, Kalimantan Utara yang dulu masih belum ini sudah pemekaran ya, Kalimantan Utara itu yang termasuk di situ banyak sekali ya etnis dari Dayak itu, dan Dayak ini hampir di semua wilayah Kalimantan Timur itu ada ya, di Kutai Kartanegara ya, di Kaltara ya, di Kutai Barat ya, Mahakam-Ulu, kemudian di Pasir Drogot ya, itu juga ada. Dan memang liar gitu ya, nggak bisa menerima kehadiran orang-orang luar ya. Kalau pernah nonton filmnya Kanibal gitu ya, pernah ya? Pernah nonton filmnya Kanibal? Saya nggak pernah loh ya. ya mungkin mirip-mirip seperti itu ya, makan orang apa segala macam itu ya. Nah, tapi dalam proses perkembangannya kemudian ya, jadi kalau kita bicara tentang apa proses terbentuknya peradaban dari sebuah apa kelompok yang primitif itu, ketika mereka mulai mau memisahkan diri ya, beberapa person yang membuat kelompok baru memisahkan diri kemudian keluar ya. Nah, ini terbentuklah nanti apa kelompok-kelompok baru dengan menggunakan identitas baru. Nah, makanya hasil penelitiannya itu sebenarnya tidak semua Dayak itu primitif dan non Muslim. Ternyata di Kaltara itu ada Dayak yang sudah punya komunitas Muslim di sana, namanya Dayak Tidung. Dan orang Tidung nggak mau dibilang Dayak. Ya karena sudah punya identitas baru. Karena tadi itu ya mungkin asumsi mereka itu ya orang Dayak itu primitif, non Muslim, suka makan apa? Suka makan orang gitu ya, kanibal gitu ya. Mereka sekarang sudah bisa makan cireng ya, sebagainya. Nah, punya identitas baru ya, makanya kemudian mereka menamakan diri sebagai masyarakat hidup Muslim ya. Ya, dari Al-Azhar. Ya, saya kalau dengar Al-Azhar tuh langsung ingat itu apa Habibur Rahman As-Shirazi, ayat cinta ya, ketika cinta bertasbih. Mas ini memang ketika cinta bertasbih ya? Enggak ya, yang jadi tasbihnya lah ya.
Ya, luar biasa ya. Ya, sejarah ya, kalau misalkan masih belum lupa ya, kerajaan tertua di Indonesia kan kerajaan Kutai, ya kan ya? Nah, ada yang tahu nggak siapa raja Kutai pertama? Yang bisa jawab boleh pulang ya. Nggak ada ya? Nah, Aswara lagunya tak kudungga. Kudungga itu ya. Jadi kalau kita lihat ya, Kudungga itu nama orang-orang Kutai Dayak itu nggak ada yang namanya Kudungga. Nggak pernah dengar saya. Apa Muhammad Kudungga kah gitu ya? Kudungga Nyansah kan nggak ada. Ya. Karena memang dalam sejarah, dalam ceritanya itu kan Kudungga itu ya, itu merupakan salah satu pangeran dari kerajaan Daha Kamboja. Ya kan? Nah, dia ini seorang alim, ya, kalau bahasa kita itu ya alim, agamis, ya, yang dia mau meninggalkan dunia gemerlap itu ya, dunia kerajaan itu. Hanya dia bawa keluarga dan sebagainya, hijrah bahasanya apa kalau bahasanya hijrah itu? Travel. Ya traveling lah, melanglang buana sampai ke sini ya, ke Kutai Lama sana. Ya. Itu ciptaannya Syekh Yusuf Al-Bantani. Ya, Syekh Yusuf itu pernah mengabdi kerajaan Banten, suruh melatih Lubus itu. Nah, jadi makanya itu ya. Nah, termasuk Kaltim ini ya, Kutai itu kenapa kuat karena adalah sekam Bugis. Ya. Bahkan ini sudah jalan-jalan ke Musim Tenggarong. Nah, kalau Anda lihat budaya di sana itu bercampur-campur ya. Ada gong gamelan itu Jawanya, termasuk budaya tulisnya itu Jawa. Ya. Kemudian untuk armada perangnya ya itu Bugis ya. Makanya kalau menurunkan naga di sini ada namanya erau. Ya, erau itu dulu 4 tahun sekali, sekarang tiap tahun. Setiap menurunkan naga itu dia harus lewat di daerah Samarinda seberang namanya. Di situ dulu termasuk bentukan kerajaan kecil untuk pengamanan ya. Jadi harus izin sama namanya dulu istilahnya kapitan ya, pakai bahasa Belanda, penguasa wilayah sini ya. Samarinda ini izin dulu ya baru bisa lewat ya. Nah, karena Samarinda ini hadiah dari Sultan Tenggarong ya. Hadiah kepada orang Bugis, makanya diberi nama Samarinda. Samarinda itu kalau kita kaji secara ini itu sangat sangat menyiratkan nilai-nilai multikultural di sana. Nggak mau disebut sebagai tanah Bugis ya, atau disebut Segeri ya, atau Waduk, karena di sini Waduk yang dominan ya, tapi disebut Samarinda. Ya. Itu ada namanya Taman Samarinda. Ya. Jadi karena dia jadi Samarinda gitu kan? Ini kan lidah aja, Samarinda. Ya kan budaya gitu ya. Karena budaya di satu susah kan? Susah ya. Coba kayak orang Jawa itu kan bilang kan Al-Fatihah, ya kan? Pak Ijo, itu kan Pak Izun artinya kan. Dari bahasa Pak Izun jadi Pak Ijo. Kalau wayang itu apa? Wayang Wali Songo itu ya. Ada gareng, ada petruk. Itu kan bahasa Arab semua kan? Petruk dari kata patruk. Kan petruk itu kan orang suka mabuk gitu, ya, suka dugem ya. Main ke mana ke karaokean gitu ya. Karaokean. Nah, itu petruk itu, maka diberi nama petruk orang yang meninggalkan patruk dari kata patruk. Ada semar ya, dari kata samaro ya. Ini orang bijak katanya. Nah, itu bahasa-bahasa. Nah, sama di sini begitu ya. Jadi kata Samarinda itu dari kata Samarinda. Kenapa orang Bugis tidak mau? Karena dia welcome dengan siapa saja. Nah, makanya kalau kita lihat di sini itu ya, yang dominan sukunya itu ya, yang tinggi itu ya termasuk Bugis, tapi kalah sama Jawa kalau sekarang. Persentasenya Jawa yang besar ya. Yang nomor 1 itu Jawa ya, kemudian yang kedua Madura ya. Enggak ya, masuk Madura belum ya. Baru Bugis yang kedua ya. Jawa, Bugis, kemudian baru Banjar ya. Justru yang lokal itu ya Dayak sama Kutai itu urutan 5 sama 6. Nah, itu menandakan bahwa wilayah Kaltim ini sebenarnya dari aspek keberagamannya itu luar biasa di sini, welcome semuanya. Makanya sebenarnya konflik nggak terlalu di sini ada, tapi nggak sedahsyat di tempat lain gitu ya. Artinya bisa diredam ya dengan berbagai macam pendekatan itu ya. Nah, kenapa ya kita dia karena sudah lama ya sudah terjadi akulturasi budaya di sini ya. Yang Madura nikah sama orang Bugis ada Mas Lanto itu kan. Makanya damai dia waktu pecah
Di Sampit itu dia juga perang tapi di kamar ya. Aman aja ya. Ya. Nah, karena gesekan-gesekan ini ya. Nah, makanya saya katakan bahwa yang sudah terjadi fenomena terjadi ini kalau tidak dibungkus dengan nilai-nilai pendidikan, maka paham tentang multikulturalisme ini ya akan menjadi sesuatu yang apa ya, yang sifatnya sektoral ya. Nanti egoisme kelompok itu muncul aja. Kenapa? Karena tidak ada media pendamainya itu. Nah, maka hadir pendidikan itu sebenarnya untuk memberikan apa? Memberikan pencerahan warna di situ bahwa ini keberagaman ya. Ini bukan perpecahan ya. Berbeda baju, berbeda apa? Kelahi ya, enggak kan? Tadi kelahi enggak Mbak yang dari nama yang Madura. Gara-gara beda satu pakai abu-abu, jilbabnya satu pakai coklat. Ya, enggak kelahi kan? Enggak. Ya. Yang pakai masker satu warna yang dari Padang, warnanya apa itu? Warna pink ya, maskernya ya. Enggak tahu ya? Coba dulu. Enggak tahu Pak kenapa. Ini hawa dulu Pak yang dikasih saya. Ya terus kan kalau pakai masker lama-lama itu apa? Pusing saya ya. Kemarin ada berbeda warna itu ya, itu bisa menciptakan sebuah keindahan. Ini Mas ya? Oh, kalau kamu tiap hari pakai gitu ya, ini mohon maaf yang biasa apa? Ke Timur Tengah ini yang dari Al-Azhar ya. Tidak misalkan kelompok Syiah itu ya. Apa kelompok apa Wahabi itu ceweknya itu identik dengan hitam-hitam. Mana-mana hitam-hitam semua ya. Jadi kita sering salah kaprah, ini tua kan muda ya. Nah, dipanggil cewek. Nenek-nenek sekali. Kacau gitu ya. Iya, warnanya kurang ya. Dan itu kadang yang begitu-begitu ya, sudah kelompok-kelompok besar itu biasanya tidak menerima warna lain ya. Apalagi yang dari Indonesia kan ketahuan yang pakai sarung ya, dari Jawa Timur, dari Madura itu ketahuan ya, sarungnya ya. Semakin dia ngomong tuh semakin kopi akhirnya ini Madura ini. Tapi orangnya ramah. Warna ini bisa diterima itu kan karena kita memiliki nilai-nilai pendidikan. Nah, dalam pendidikan itu sendiri alhamdulillah kita bersyukur ya dalam konteks Indonesiaan itu bahwa semua hal dan semua pengetahuan apapun namanya itu ya dari berbagai macam aspeknya itu harus dibungkus dengan yang namanya nilai-nilai karakter itu dengan fondasi nilai-nilai karakter itu tadi. Nilai-nilai karakter. Misalkan yang paling ini apa ada nilai karakter gotong royong kebersamaan. Ya. Anda dalam satu wilayah ya kayak di Kaltim ini kenapa kemudian bisa apa? Bisa guyup ya. Nah karena memang ada semangat kebersamaan di sini. Ya. Orang di sini ada budaya kalau pagi itu nongkrong ya di warung kopi itu ya orang Bugis, ya Banjar, ya Kutai, ya Jawa, ya Butun, ya Madura di situ kumpul. Ya, yang penjualnya itu udah tahu orang-orang mana tuh orangnya ada campuran Banjarnya, ya, yang tukang bikin kopinya Maduranya ya, kemana-mana ya. Nah itu menampilkan apa bahwa ya nilai-nilai karakter itu mulai berjalan ke situ dan bisa menerima satu sama lain. Ya. Nggak pernah protes itu di sini. Belum pernah kan makanya? Saya juga baru dengar. Lah itu kan budayanya kan cireng itu kan dari Sunda ya. Cireng itu kan artinya aci digoreng ya kan. Orang Sunda kan suka bikin singkatan kan. Misro amis dijero. Cireng aci digoreng ya kan. Cilok aci dicolok ya kan. Kalau cilok kita lokasi ya. Nah ini gitu. Nah, sekarang sudah dikombinasi bahkan sampai makanan pun berdamai. Ya. Kenapa? Karena di situ ya nilai-nilai keberagaman itu dilandasi dengan nilai-nilai karakter itu tadi. Nah, apalagi ketika karakter itu ya pembentukan jati diri baik yang bersifat personal maupun komunal tadi itu ya itu bisa betul-betul tersampaikan dengan baik. Ya. Kan damainya kayak kita di situ ya. Yang Bugis, yang Banjar, yang Jawa, yang Sunda, kalau sudah bersih-bersihkan panen di kampung kan turun semua. Ya kan enggak ada kan pilih-pilih kan. Nah itu kalau tidak ditanamkan nilai karakter dalam pendidikan seperti itu tidak akan jalan. Masih lembut ya ngomongnya ya. Udah ya, rendang cek. Lembut ngomongnya ya. Tapi kalau Bugis Madura kan memang karakternya kan. Kalau ngomong teriak-teriak gitu ya sombong. Wah. Pakai burung-burung ini ya. Tapi kan bisa semua itu bisa diterima ya, mau keras, mau lembut, mau yang slow ya. Nah tapi kalau dikemas dengan sebuah nilai yang memang itu bisa mempersatukan, itu akan damai. Ya. Nah di Kaltim ini saya lihat juga memang
masyarakatnya sangat heterogen, bisa berjalan seiring, apalagi dengan pendekatan agama ya. Nah, termasuk Kaltim ini gencar majelisnya itu semua, hampir semua suku yang ada di sini itu bisa membaur ya, dengan model majelis ala Samarinda ya. Kalau di Jawa misalkan budayanya Jibaan ya, kalau di Samarinda itu budayanya Hapsian ya, nggak masalah ya. Rotib sama istighosahan isinya sama ya. Zikir juga. Nah itu yang membuat ini membuat keragaman itu menjadi indah ya. Nah terus memang yang menjadi sebagai agen sentral dari terciptanya suasana kondusif dalam konteks multikultural ini ya, kita ini sebenarnya punya akademisi yang memang punya peran itu. Maka pesan-pesan sponsor sedikit banyak tahu gitu ya. Makanya saya kemana-mana nggak takut saya. Artinya paham gitu, ketika masuk ke sebuah wilayah itu petanya itu kayak Dora gitu loh, kita kelihatan wah ini sudah tahu ini budayanya harus begini ya. Masuk Madura mau aman pakai sarung gitu ya. Teman-teman mana-mana pakai sarung, pakai peci itu aman seperti itu ya. Dengan ini ya. Nah gitu ya. Jadi pengalaman itu luar biasa ya. Anda datang ke sini ya, itu memerdekakan diri Anda ya. Melepas pasungnya, jadi Anda bisa tahu bahwa ternyata enggak ya? Belum ya? Sudah mandi? Saya belum ya. Mistar dia.